Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Azabiku semua, segala puji bagi Allah Ta'ala, pemilik jagat raya sekaligus penjaga kehidupan segala makhluk di dalamnya. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan ampunan. Barang siapa yang mereguk petunjuk darinya, maka ia tidak akan sesat selamanya. Begitu pula sebaliknya. Barang siapa yang disesatkan dari koridornya, maka tidak seorang pun yang dapat menyalakan lentera hidayah di relung hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu menjadi bagian dari pengikutnya yang konsisten, menjalankan dan memperjuangkan ajaran beliau hingga akhirat kelak. Azabiku semua, umat Islam di seantero dunia dewasa ini kian gencar digelindingi oleh paham-paham baru keislaman yang sangat meresahkan. Tidak terkecuali di Indonesia. Wabah takfir, pengkafiran, tasyrik, pemusyrikan, maupun taddi' pembid'ahan adalah salah satu jenis paham menggeliat bak jamur di musim hujan. Bergulir bagaikan bola liar, disepak dan dihantam ke segala arah. Akibatnya menimbulkan prahara baru di tengah masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mengeroposi bingkai-bingkai ukhuwah, namun telah melabrak tonggak-tonggak agama yang telah menjadi konsensus ulama dan umat. Doktrin gerakan yang menyebut diri sebagai salafi ini, atau yang oleh kalangan di luar mereka dikenal dengan Wahabi, dan mengaku sebagai satu-satunya pewaris manhaj dan ajaran salafus soleh ini, membuat pengusungnya kian berada di atas angin. Sehingga dengan enteng menghina dan melecehkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Tidak hanya itu asabiku semua, mereka juga menganggap bahwa hanya kelompok mereka lah yang memiliki otoritas untuk penafsiran Al-Quran dan Sunnah. Boleh kalian cek di kolom komentar di video-video saya yang lain. Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan pesat media dewasa ini membuat banyak fatwa mentah begitu mudah tersebar ke tengah masyarakat. Apalagi kaum ini juga punya akses kuat di berbagai media elektronik dan cetak untuk menyebar luaskan fatwa sekejap mata, fatwa sekejap mata versi mereka. Dampaknya terciptalah fawda al-fatawa, kekacauan fatwa di tengah masyarakat. Ironisnya lagi, mayoritas mereka yang ditunjuk sebagai narasumber adalah orang-orang yang kurang memiliki kapasitas untuk berfatwa maupun menerapkan hukum syariah di lingkungan kaum muslimin. Hasabiku semua, jika seorang muslim menelaah hakikat, syarat dan adab-adab berfatwa yang harus dimiliki seorang mufti, maka ia akan mengetahui betapa jauhnya para narasumber itu dari keahlian dalam berfatwa. Sabiku semua, bagaimana timpang tindihnya fatwa di tengah masyarakat dewasa ini. Kaum ini berpegang teguh dengan beberapa masalah furu'iyah atau cabang yang sebenarnya tidak bisa menjadi standaritas untuk melabeli umat. Akan tetapi, mereka menilai masalah itu memiliki rumusan hukum yang qat'i atau pasti, dan tidak ada pertentangan sedikit pun di dalamnya. Azabiku semua, orang yang mengemukakan pendapat bertentangan dengan mereka akan divonis sebagai menyimpang, tidak taat, dan meremehkan urusan agama. Bahkan diklaim sebagai ingkar sunnah.
Mereka menyibukkan kaum muslimin dengan berbagai permasalahan tersebut. Implikasi nyatanya, ketika melihat ada yang menengadahkan tangan berdoa, maka mereka akan menghardiknya dan menyebut perbuatan itu bid'ah. Ya. Alasannya Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Ya. Begitu pula ketika ada yang mengajak mereka bersalaman sehabis sholat, mereka akan berkata bahwa perbuatan itu tak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah benar perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah SAW itu termasuk bid'ah dan sesat? Kalangan ini tak ubahnya ya seperti Khawarij yang menganggap selain mereka adalah sesat. Mereka dengan mudah mengharamkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan titah kelompoknya. Mereka mengharamkan tawasul, mengharamkan sholat di masjid yang ada kuburannya, mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mengharamkan ziarah kubur. Mereka menuduh syirik setiap orang yang mencoba bertabarruk ya dengan orang-orang soleh. Dan masih banyak lagi keanehan yang mereka gulirkan. Tidak kalah miris dan membuat hati setiap muslim tersayat-sayat adalah mereka mengklaim kedua orang tua Rasulullah SAW sebagai ahli neraka di hari kiamat kelak. Nauzubillah. Asabiku semua, sekalipun tidak ada dalil yang dapat menguatkan argumentasi ini, ya, namun mereka bersikukuh dengan pandangan tersebut. Asabiku semua, jika saja masalah ini kita kolerasikan dengan permasalahan-permasalahan negatif buruk lainnya, ya, niscaya kita merasakan bahwa kedudukan Nabi Muhammad SAW di hati mereka tidak seperti yang diharapkan. Dan kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW tidak benar-benar tulus, bahkan patut diragukan. Ya. Di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa cinta itu tidak akan meningkatkan rasa sakit kepada orang yang dicintai. Asabiku semua dimuliakan Allah. Dan tidak diragukan pula bahwa mengatakan sesuatu yang buruk mengenai kedua orang tua Rasulullah SAW itu jelas akan menyakiti hati beliau. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas dengan firman-Nya, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Dalam Quran surah Al-Isra 15. Hasabiku semua, terlepas dari perdebatan ini, seharusnya kita sebagai umat Islam berharap semoga kedua orang tua Rasulullah SAW dapat selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan semua nenek moyangnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki kecintaan kepada Rasulullah SAW dan dapat mengetahui betapa penting kedudukan beliau. Bagaimanapun kerasnya kaum ini, ya, gerakan mereka ini, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tetaplah agama yang benar dan rahmat bagi sekalian alam. Sesuai firman-Nya, dan tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Ya. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.